LHDN. Yo, what's up guys? Saya mau cerita sedikit hari ini. Saya rasa ini topik saya akan bincang sebab banyak kreator di Sabah, termasuk saya sendiri, kadang-kadang confused pasal satu banda nih. Pasal income dari media sosial. Pasal apa yang kita patut buat, apa yang penting, dan apa yang sebenarnya LHDN mau kita ikut. Jadi saya rasa lebih baik saya share banda ni supaya semua kreator di Sabah pun lebih jelas dan tidak salah faham. Kebanyakan kawan-kawan yang follow page ni, kebanyakan buat konten. Ada yang buat paid review, ada yang buat live, ada yang dapat earning dari FB, ada yang buat YT, ada yang buat Toktik. Jadi benda ni makin besar. Ramai kreator makin naik nama. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga yang tidak betul-betul tahu apa yang perlu dibuat bila kita dapat income dari media sosial. Saya pun dulu sama. Saya rasa macam, platform sudah tolong potong teks ba? Ada form WBEN sudah ba? Ada text info ba? Jadi saya ingat memang sudah settle. Saya fikir itu memang sudah kita kira declare lah. Jadi saya pun fokus sajalah. Kerja buat konten, buat paid review, entertain orang, kasih info, kasih vibe. Rupa-rupanya, bila saya cek dengan teliti, bila saya try faham lebih dalam, barulah saya tahu yang sebenarnya pendapatan dari media sosial ni masih kira income sebagai bisnes. Maksudnya kita masih perlu declare. Walaupun Facebook, YT atau Toktik ada buat potongan sana sini, tapi tetap kena declare di negara sendiri. Mungkin kamu tanya, kenapa kau buat video ni kan? Saya tidak buat video ni untuk tunjuk pandai. Saya tidak buat video ni untuk marah siapa-siapa. Saya tidak buat video ni untuk takutkan orang. Saya buat video ni sebab saya pun sama macam kreator lain. Kita semua main redah. Kita semua belajar pelan-pelan. Saya rasa bila kita makin besar, makin dikenali, makin ramai orang tengok konten kita pun ada tanggung jawab sedikit. Kena tahu apa yang betul. Supaya nanti tidak ada masalah. Tidak ada stres, tidak ada pening kepala. Saya tahu ramai kreator yang rasa topik ni sensitif. Tapi bagi saya, lebih baik kita bincang. Lebih baik kita paham. Daripada kita ikut cakap orang atau dengar half information. So apa yang kita patut faham sekarang? LHDN pernah release statement yang semua creator, influencer, public figure, YouTuber, streamer, toktiker, orang yang buat paid review, semua yang dapat earning dari platform sebenarnya dikira buat bisnes. Bila dikira bisnes, maksudnya kita kena declare income kita tiap tahun. Kalau paid review, itu memang jelas. Saya dari dulu declare semua paid review saya. Saya dapat job 6K, declare. 8K promo video, declare. 15K, declare. Dan baru-baru ni 30K, tapi belum habis bayar lah. Ada separuh lagi. Itu lain cerita to, okay? Anyways, okay. Itu straightforward. Sejak dulu, semua income dari itu, tiap-tiap tahun, saya declare. Tapi yang bikin saya takajut sikit ialah yang bahagian earning dari social media. Dulu saya ingat sudah settle sebab platform sudah potong tax. Tapi rupanya tidak. Masih kena declare sebagai income business. Dulu saya tidak tahu. Saya ingat sudah settle. Bila saya tengok lebih dalam, baru saya tahu. Jadi ini saya share untuk semua kreator Sabah lebih faham. Kalau kita dapat duit dari media sosial, kalau kita buat paid review, promote kedai, product, atau any kind of service. Kalau kita dapat earning bulanan dari mana-mana platform. Kalau kita buat live yang dapat gift. Semua itu kira income business. Dan sebagai income business, kita kena declare tiap tahun. Bukan pasal negara mau susahkan kita. Tapi sebab itu memang undang syarat bagi semua yang ada business. Dan kita sebagai creator, sebenarnya sudah masuk dalam kategori itu. Saya seorang yang suka direct. Saya suka jujur. Saya tidak pandai cover-cover. Jadi bila saya tahu benda ni, saya cakap sama diri saya, kita belajar benda ni betul-betul. Kita ikut yang betul. Kita buat yang sepatutnya. Saya tidak mau ada masalah.
Saya tidak mau keluarga saya pun terlibat. Saya tidak mau brand saya pun kena apa-apa. Jadi, lebih baik kita ikut rule. Jaga bersih, jaga nama kita. Saya yakin ramai kreator di sini Sabah pun sama macam saya dulu. Ramai yang tidak tahu, ramai yang confused. Ramai yang ingat platform sudah potong teks. Ramai yang ingat tidak perlu declare lagi. Tapi sebenarnya guys, perlu. Jadi, saya ajak semua kreator Sabah, kita sama-sama belajar benda nih. Kita sama-sama jaga diri. Kita sama-sama follow ruling negara. Bukan sebab takut, bukan sebab stres, tapi sebab ini tanggung jawab kita sebagai warga. Saya bukan warga negara pula. Sebagai manusia yang buat income di Malaysia. So guys, cara paling senang, pergi check my text. Masuk situs LHDN, tengok apa yang diorang jelaskan. Kalau masih confused, jumpa orang yang faham accounting. Tanya apa yang perlu kita buat. Ini tidak susah. Kita cuma kena tahu step yang betul. Lagi cepat kita tahu, lagi senang kita jaga. Dan akhir sekali, saya ulang. Saya buat video ni sebab saya sayang content creator Sabah. Saya bangga bila tengok creator Sabah makin naik. Saya mau kita semua jalan sama-sama, maju sama-sama, dan tidak ada yang tersekat tengah jalan sebab perkara yang kita tidak faham. Saya pun hanya manusia biasa yang belajar. Saya pun buat silap, tapi bila saya tahu, saya adjust. Saya ikut yang betul, dan itu saja yang penting. Kalau kamu kreator Sabah yang tengok video ni, saya mau kamu tahu satu saja. Kita tidak perlu takut. Kita cuma perlu faham. Dan bila kita faham, kita terus buat benda yang patut. Itu saja. Terima kasih sebab tengok. Kalau rasa video ni boleh tolong kawan kamu yang lain, share supaya lebih ramai kreator Sabah tidak keliru dan tidak stres dengan benda ni. Kita semua dalam satu community. Kita sama-sama jaga kesejahteraan diri kita sebagai content creator. Peace out.